Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi sengketa pajak, yaitu tentang pemeriksaan dan putusan pengadilan pajak. Pertama-tama, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Nyayuda Laulandari, NIM 20233069, dan rekan saya. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Sari. Pemeriksaan pengadilan pajak. Penyelesaian sengketa pajak dilakukan dalam proses persidangan di pengadilan pajak. Proses persidangan di pengadilan pajak akan dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan secara biasa atau pemeriksaan dengan secara cepat. Kedua jenis pemeriksaan tersebut, pemeriksaan acara, memiliki proses dan ketentuannya masing-masing. Proses sidang pemeriksaan secara biasa dilakukan oleh majelis yang terdiri dari hakim ketua, anggota dan panitera dan dihadiri oleh terbanding, pemohon banding atau kuasa hukumnya, yaitu terhadap A. Surat permohonan banding yang memenuhi ketentuan formal. B. Surat banding diajukan masih dalam tenggang waktu 3 bulan sejak tanggal keputusan yang dibanding untuk sengketa perpajakan khusus sengketa bea dan cukai dalam tenggang waktu 60 hari sejak keputusan yang dibanding. C. Pajak terutang setelah dibayar sesuai jumlah yang disetujui oleh wajib pajak untuk sengketa perpajakan dan sampai dengan 100% untuk sengketa bea dan cukai dengan melampirkan bukti pembayarannya. Sebaliknya, pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan oleh hakim tunggal dan dihadiri oleh terbanding, pemohon banding atau kuasa hukumnya dilakukan terhadap sengketa pajak tertentu, yaitu sengketa pajak yang diajukan kepada pengadilan pajak yang surat bandingnya tidak memenuhi ketentuan syarat formal. Alur persidangan dalam sidang pemeriksaan di pengadilan pajak. 1. Hakim ketua membuka persidangan dengan mengetukkan palu sebagai tanda dimulainya persidangan dan menyatakan persidangan terbuka untuk umum. 2. Hakim ketua dan atau hakim tunggal melakukan penelitian identitas pemohon banding yang kuasa hukumnya antara lain dengan mencocokkan tanda tangan apakah pihak yang hadir sesuai dengan pihak-pihak yang menandatangani surat banding tersebut. 3. Hakim ketua menjelaskan masalah yang disengketakan kepada para pihak yang bersengketa di awal persidangan. 4. Hakim ketua menyatakan kepada terbanding mengenai hal-hal yang dikemukakan pemohon banding dalam surat banding dan dalam surat bantahan. 5. Apabila dipandang perlu, hakim ketua dapat memanggil pemohon banding untuk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian sengketa pajak. Pemeriksaan dengan secara cepat dilakukan tanpa pengajuan surat uraian banding atau SUB. Semua ketentuan mengenai pemeriksaan dengan secara biasa berlaku juga untuk pemeriksaan dengan acara cepat. Putusan pengadilan pajak. Putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan hakim. Putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh hakim ketua dan apabila majelis di dalam pengambilan putusan dengan musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil secara terbanyak. Salinan putusan atau salinan penetapan pengadilan pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh sekretaris dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal putusan pengadilan pajak diucapkan atau dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal putusan setelah diucapkan. Putusan pengadilan pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain, dan putusan pengadilan pajak harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal diterima putusan. Hal yang perlu diketahui. 1. Putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Pengadilan pajak dapat mengeluarkan putusan sela atas gugatan berkenaan dengan permohonan menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan. 3. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung. Dan yang keempat, putusan pengadilan pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
beberapa lama jangka waktu pengambilan keputusan. Satu, putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas banding diambil dari jangka waktu 12 bulan sejak surat banding diterima. Dua, putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas gugatan diambil dalam jangka waktu 6 bulan sejak surat gugatan diterima. Tiga, dalam hal-hal khusus, putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas banding dan gugatan diperpanjang paling lama 3 bulan. Empat, dalam hal gugatan yang diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan pajak tidak diputus dalam jangka waktu 6 bulan. Pengadilan pajak wajib mengambil keputusan melalui pemeriksaan dengan acara cepat dalam jangka waktu 1 bulan sejak jangka waktu 6 bulan dimaksud dilampaui. Yang kelima, putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap sengketa pajak tertentu dinyatakan tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu sebagai berikut. 1. 30 hari sejak batas waktu pengajuan banding dan gugatan dilampaui. 2. 30 hari sejak banding atau gugatan diterima dalam hal diajukan setelah batas waktu pengajuan dilampaui. 3. Putusan dengan acara cepat terhadap sengketa yang didasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang pengadilan pajak berupa tidak dapat diterima diambil dalam jangka waktu 30 hari sejak surat banding atau surat gugatan diterima. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu tentang pemeriksaan Mahkamah Agung. Menurut pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pengertian Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan pengertian Mahkamah Agung menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Bab 3 Pasal 26 ayat 1 dikatakan, Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi kehakiman atau pengadilan negara tertinggi bagi seluruh daerah atau wilayah di Indonesia. Berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia ialah di Jakarta. Berfungsi mengawasi tindakan-tindakan pengadilan yang ada di bawah kekuasaannya adalah Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Putusan tentang tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan dari peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak sah tersebut dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Selanjutnya, kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24A dalam redaksi interaksara, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, bahwa kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung adalah 1. Memiliki kewenangan dalam mengadili pada tingkat kasasi. 2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan memiliki wewenang lainnya yang diberikan dan diatur oleh undang-undang. 3. Memiliki kewenangan dalam mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. 4. Memiliki kewajiban dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam memberi gerasi dan rehabilitasi. Lalu, tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung. Yang pertama, fungsi peradilan. Mahkamah Agung menjalani fungsi peradilan. Fungsi peradilan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut. 1. Sebagai pengadilan tertinggi di negara. 2. Sebagai pemeriksa sengketa dengan kewenangan untuk mengadili. 3. Sebagai pemeriksa peninjauan keputusan pengadilan. 4. Sebagai penguji undang-undang secara material. Yang kedua, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini terdiri sebagai berikut. 1. Fungsi pengawasan Mahkamah Agung yaitu sebagai pengawas lingkungan peradilan, sebagai pengawas tindakan pejabat yang memiliki kekuasaan peradilan. Lalu yang ketiga, fungsi nasihat. Fungsi nasihat Mahkamah Agung yaitu sebagai penasehat dan pemberi pertimbangan di lingkungan hukum. 2. Sebagai pemberi nasihat hukum kepala negara. Yang keempat, fungsi mengatur.
Fungsi mengatur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung yaitu: 1. Sebagai pengatur kelancaran penyelenggaraan peradilan. 2. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri untuk melengkapi yang telah diatur dalam undang-undang. D. Putusan Mahkamah Agung. Dalam upaya hukum biasa, kasasi Mahkamah Agung merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Putusan kasasi Mahkamah Agung bersifat akhir, mengikat, dan berkekuatan hukum tetap. PK dapat diajukan terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat kesalahan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti baru yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan, bahwa berdasarkan pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Putusan yang diminta PK didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan. Dengan kata lain, putusan yang diminta PK merupakan produk pengadilan yang mengandung kebohongan atau tipu muslihat. Kebohongan atau tipu muslihat itu baru diketahui setelah perkara diputus. Selama proses pemeriksaan berlangsung mulai dari tingkat pertama, banding, dan kasasi, kebohongan atau tipu muslihat itu tidak diketahui dan baru diketahui setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam praktik peradilan, alasan PK kebohongan atau tipu muslihat jarang ditemukan. Sulit mewujudkan secara konkret dan objektif adanya kebohongan atau tipu muslihat dalam suatu putusan, kecuali apabila telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, menyatakan alat bukti yang digunakan pihak lawan adalah menyatakan pihak bukti yang digunakan lawan adalah palsu setelah putusan perdata berkekuatan hukum tetap. Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan berkekuatan hukum tetap. Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud di atas adalah 180 hari sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hukum pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. 2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua, yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta. Sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan. 3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Alasan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Putusan mengabulkan suatu hal, sedangkan hal itu sama sekali tidak ada diminta penggugat dalam gugatan. 2. Putusan melebihi dari apa yang dituntut. Hakim dilarang memberikan atau mengabulkan melebihi dari apa yang dituntut. Ketentuan ini melanggar prinsip ultra petitum partium atau ultra petita. Hukum tidak boleh mengabulkan melebihi dari apa yang dituntut dalam petitum gugatan. Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud di atas adalah 180 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara. 4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Dalam suatu putusan, hakim diperintahkan untuk mengadili atau memutus tentang semua bagian gugatan. Misalnya, tidak diputus apakah ditolak atau dikabulkan gugatan provisi, permintaan sita atau permintaan putusan serta-merta tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Kelalaian dan pengabulan yang demikian dapat dijadikan alasan permohonan PK oleh pihak penggugat, karena hal itu merugikan kepentingannya.
Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan keputusan yang bertentangan satu dengan yang lain. Supaya alasan ini memiliki validitas, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Satu, terdapat dua atau lebih putusan yang saling bertentangan. Hal ini merupakan syarat mutlak lahirnya putusan yang saling bertentangan antara pihak yang satu dengan yang lain. Paling tidak harus ada dua putusan, baru bisa saling bertentangan antara putusan yang satu dengan yang lain. Dua, pihak yang terlibat dalam putusan perkara yang saling bertentangan tersebut adalah sama. Tiga, mengenai soal atau dasar yang sama. Kedua putusan yang saling bertentangan itu terkandung soal yang sama atas dasar yang sama. Kalau soal atau dasar masalahnya berbeda, meskipun pihak-pihaknya sama, tidak memenuhi alasan peninjauan kembali. Empat, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya. Selanjutnya, putusan yang terakhir dan bertentangan itu adalah berkekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan putusan itu kepada pihak yang berperkara. Jadi, agar terpenuhi syarat tersebut, maka harus saling berhadapan dua atau lebih putusan yang sama-sama berkekuatan hukum tetap. Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud di atas adalah 180 hari sejak putusan yang sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. 6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Alasan PK yang paling sering dan paling besar frekuensinya dalam praktik adalah kekhilafan atau kekeliruan nyata. Alasan ini dianggap sangat luas jangkauannya. Apa saja pertimbangan dan pendapat yang tertuang dalam putusan dapat dikonstruksi dan direkayasa sebagai kekhilafan atau kekeliruan nyata tanpa batas. Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud di atas adalah 180 hari sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara. Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu, dan apabila semua proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Jawaban atas permohonan Jawaban atas permohonan memori peninjauan kembali bisa disebut dengan kontra memori peninjauan kembali. Terhitung selama 14 hari kerja sejak Ketua Pengadilan Negara yang memeriksa perkaranya menerima permohonan peninjauan kembali, pihak panitera berkewajiban menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali kepada pihak lawannya. Pihak lawan yang akan mengajukan jawaban atau permohonan kontra memori peninjauan kembali hendaknya diajukan dalam tempo selama 30 hari. Jika jangka waktu tersebut terlampaui, permohonan peninjauan kembali segera dikirimkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.